Inilah integritas Rasulullah. Jadi cung, ini anak-anak nih banyak kan kadang suka ikut majelis-majelis pengajian berguru. Jangan salah pilih guru. Karena banyak orang baik kemudian menjadi teroris karena salah pilih guru. Banyak orang baik kemudian menjadi bugot pemberontak karena salah pilih majelis, pilih guru. Apakah iya kemudian kalau kita punya guru mengajak kepada kita agar melawan pemerintah yang sah, memberontak, angkat senjata, ikutan apa jangan? Ikutan apa jangan? Kan yang menyampaikannya cucu Rasul katanya, kan Habib katanya yang ngajaknya. Kutu kupret itu namanya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah kepemimpinan, mana yang terbaik, mana juga pemimpin yang tidak baik. Rasul pernah berkata, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian mencintai mereka, mereka juga mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, yang kalian mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, yang pemimpin itu juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syiraru a'immatikum, sebaliknya seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian membenci mereka, mereka juga membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Ada yang bertanya di antara para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum, bolehkah kami melawan, memberontak kepada pemimpin yang tidak kami sukai, yang tidak sejalan dengan kami? Apa jawaban Rasul? La, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka mendirikan salat di antara kalian. La, jangan memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka tidak melarang kalian salat. 2 kali kalimat Rasul seperti itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, lihat di dalam Riyadhus Shalihin, gak usah pakai kitab hadis yang lainnya dulu, hatamkan dulu Riyadhus Shalihin. Apalagi ngaku sebagai dzurriyyah Rasul, hatamkan dulu ini syarah Riyadhus Shalihin supaya paham dan amalkan. Jangan digunakan untuk menipu umat. Betul? Kata baginda Rasul, alaika bisam'i wat ta'ati, wajib kalian mendengarkan perintah pemimpin kalian dan taat kepadanya selama bukan dalam kemaksiatan. Walaupun yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah walau kana abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah seorang budak belian, bukan orang merdeka, budak belian dari kalangan kaum Habasyi, Ethiopia, orang negro yang ka'anna ra'sahu zabibah, yang seolah-olah rambut di kepalanya itu seperti kurma kering, kan pating kriwil, ya kan? Walaupun yang diangkat menjadi pemimpin secara konstitusi yang sah adalah hamba sahaya dari kalangan berkulit hitam, tapi giginya putih. Kalau di sini kulit hitam, gigi kuning. Tetap kita jadi rakyat, kita kulit putih, merah, kuning, hijau. Kulit kita mungkin berbeda-beda, tidak hitam, tetap kita harus taat. Walaupun kita adalah pembesar, kita adalah keturunan yang mulia, kita adalah pengusaha, tetap harus taat kepada pemimpin yang sah secara konstitusi. Betul? Kata siapa? Kata Rasulullah. Nah sekarang kalau panjenengan ikut pengajian, ikut majelis, tapi guru kalian bilang, nggak perlu, ikuti kami saja turunan Rasul, nggak apa-apa, kita lawan pemerintah. Turunan Rasul yang seperti itu masuk kategori siapa man kharaja min bai'ati imamihi, siapa orang yang keluar melepaskan diri dari kesetiaan kepada pemerintahnya atau melawan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyatan, maka matinya akan seperti kematian orang jahiliyah. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Jadi menjadi keturunan Rasul ini supaya objektif ya, supaya objektif panjenengan, supaya merdeka. Jangan diperbudak oleh orang yang ngaku turunan Rasul tapi ternyata perilakunya jauh daripada perilaku Rasul, dari akhlak Rasul. Jangan mau ditakut-takuti dengan kualat, nggak bakalan kualat ya. Saya jamin selama panjenengan benar, tidak melanggar aturan Allah, aturan Rasulullah, aturan negara, panjenengan tidak akan kualat. Sudah, tenang saja.
Jangan mau ditakut-takuti oleh orang seperti itu. Yang suka nakut-takuti apa sih? Demit. Bener. Jadi yang seperti itu menakut-takuti itu masuk kategori demit. Dan jenengan mau berguru kepada demit, apa gimana? Jenengan nanti jadi kuntilanak, tuyul, ya disuruh-suruh aja nyari duit, menakut-takuti umat. Tuyul berarti panjenengan kalau ikut-ikutan jadi hamba sahaya, jadi budak belian atas nama majelis, atas nama anu lah, pret. Apa? Ini berarti nanti di rumah kalau ditanya sama keluarga pengajiannya apa dapatnya? Pret. Sudah hidup pret lah pokoknya mah. Ya. Sekelas istri Rasul saja, putri Rasul saja harus taat. Kalau melanggar aturan, Rasul sendiri yang akan menghukumnya, atau justru Allah yang akan menimpakan azab 2 kali lipat. Namun jika mereka melakukan kebaikan, amal soleh, kata Allah, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Dan siapapun di antara kalian wahai istri-istri Nabi, apalagi cuma ngaku keturunan sekarang 14 abad, ataupun beneran keturunan sekalipun sekarang tapi sudah 14 abad, ini istri-istri Nabi, kalau mereka melakukan kebaikan, ya taat, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, siapa yang taat, siapa yang manut kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal solihan, dan beramal soleh, perilakunya baik, beretika yang baik kepada sesama, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada Allah, bahkan kepada alam juga tetap baik, tidak merusak alam. Bagaimana bersikap kepada hewan-hewan sekeliling kita juga itu tetap ada etika sebetulnya, jangankan kepada manusia. Siapa yang beramal soleh, beretika yang baik, nu'tiha ajroha marrataini, jika itu adalah keluarga Nabi, akan diberikan pahala 2 kali lipat. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami akan persiapkan bagi mereka, bagi istri-istri Nabi atau keluarga Nabi tersebut, pahala yang agung, yang mulia. Apa? Surga. Jadi kalau mau mengatakan bahwa saya ini keturunan Rasul dan saya sudah dijamin surga, apa jaminanmu untuk mendapatkan surga itu? Cuma ngaku sebagai turunan Nabi? Di sini sekelas istri Nabi, kalian cuma ngaku keturunan, ataupun iya sekalipun keturunan sudah 14 abad jauh lamanya, ini istri Nabi bro. Sis, halo. Ini istri Nabi, tetap harus beramal soleh, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Boleh gak istri Nabi melanggar aturan Allah dan Rasulnya? Boleh tidak? Rasul memperbolehkan tidak? Tidak. Ayat berikutnya, ya Nisa an-Nabi, ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa'i in ittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama persis dengan wanita-wanita yang lain. In ittaqaitunna, ada syarat di sini, jika kalian bertakwa. Jadi kalau istri Nabi sekalipun kalau tidak bertakwa, sama seperti wanita jahiliyah. Buktinya mana? Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Betul. Istri Nabi Nuh dan salah satu putranya itu tidak taat kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh dan beberapa anak yang lainnya serta umatnya naik ke bahtera yang besar, Nabi Nuh mengajak mereka, mereka malah tetap menolak dan berkata, "Bapak sedeng, gila." "Oh, suamiku gila," kata istrinya, itu tadi kata anaknya. Pada saat mulai air bah datang, Nabiullah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan keluargaku. Apa kata Allah? Laisa min ahlik. Ya Nuh, mereka bukan keluargamu. Karena apa? Innahu amalun ghairu salih, karena perbuatannya tidak saleh, karena tidak sesuai dengan aturan syariat yang kutetapkan, yang disampaikan oleh engkau wahai Nuh. Jadi istri Nabi, anak Nabi, anak Rasul, istri Rasul, kalau nggak taat, nggak dianggap, ora direken. Betul? Apalagi cuma sekarang sudah 14 abad. Yang tahu kebenarannya juga Allah Ta'ala. Kita nggak tahu, cuma itu kan masing-masing pengakuan masing-masing saja, ya kan? Kita tidak tahu hakikatnya. Yang tahu hakikat siapa? Allah. Tapi kemudian melanggar aturan syariat,
dan menganggap itu tidak berdosa, tidak mengapa. Salah kaprah. Sekelas istri Nabi kalau tidak takwa, mereka sama seperti kaum jahiliyah. Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Bahkan harus berkata yang baik. Kalau berucap, ucapannya harus baik. Jangan mentang-mentang aku turunan Nabi, turunan Rasul, tapi ucapannya gak karuan. Ucapannya apalagi bohong, dusta, ya, dusta. Apalagi menipu umat. Iya, ngaku-ngaku, mengaku ini miliknya, ini miliknya. Kuburan orang lain diaku sebagai miliknya juga. Nantian begitu sekarang kan banyak, ya. Harus hati-hati. Mbah moyangnya orang lain diaku sebagai mbah moyangnya gitu. Nah, ini jangan sampai. Jangan ngaku-ngaku gitu. Sudahlah, kita masuk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat dan takwa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Saya ingin menyematkan sebuah hadiah. Ada 2 hadiah. Satu untuk ketua panitia mana? Ketua panitia. Ketua panitia yang menyerahkannya Umi. Di depan sini, Bu. Mas Mardiono, sini.
kuat terus berjuang untuk NU, untuk ahli sunnah wal jamaah. Ya. Baik. Saya rasa cukup kajian kita malam hari ini, karena tadi juga mulainya kan sudah terlalu malam ya. Kalau di desa, di perkampungan tidak biasa dengan larut malam. Kalau di kota mereka bekerja 24 jam juga dan tidak terlalu bekerja. Walaupun hanya sedikit dan sebentar perjumpaan kita saat ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Diterima tidak? Diterima tidak? Ilmu yang saya sampaikan diterima tidak? Nanti kalau ada yang mau protes, jangan ke panitia ya. Andai nanti ada yang protes, saya tanggung jawab. Jadi siapkan saja orang yang mungkin tidak suka dengan pembahasan tadi, tidak terima karena merasa apa? Merasa jalan mencari uang yang mudah dengan cara menipu umatnya tertutup oleh kajian kebenaran ini. Maka kalau ada yang protes dengan kajian kebenaran ini, karena apa? Yang biasanya memeras umat, yang biasanya suka minta-minta terus, istilahnya dawir ya. Apa itu? Dawir. Suka mancung-mancung mintain duit terus. Nggak suka orang yang minta-minta duit tersebut, nggak mau usaha, pokoknya inginnya tetap dawir-dawir kepada umat, kepada kiai. Nggak suka dengan kajian kebenaran yang saya sampaikan dari Quran dan hadis. Yang saya sampaikan tadi Al-Quran dan hadis Rasul SAW ya. Hadisnya juga muttafaqun alaih. Kita umat Islam menerima apa tidak? Yang Islam tentu menerima, tapi yang tidak menerima siapa? Gitu kan? Nah, jika ada yang marah kepada panitia, kepada siapa, suruh dia berjumpa dengan saya, atau kapan tentukan waktunya kita debat ilmiah dengan saya, kita buka-bukaan kitabnya. Setuju? Jadi tenang saja ini panitia, tidak perlu takut jika sampai ada yang ternyata tidak suka, ada yang marah, bilang nanti saya kapan lagi nanti ada di Pemalang ya, bahkan bisa jadi mungkin saya nanti punya tempat di Pemalang nanti, tunggu saja. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan kebenaran ini diungkap, berarti kita patut dipertanyakan ya, itu patut dipertanyakan siapa mereka, apa beneran keturunan Rasul, apa umat Rasul atau bukan. Itu jangan-jangan menggunakan dalil hanya untuk menipu umat. Kebenaran disampaikan, ada yang tidak suka, kita patut pertanyakan siapa mereka. Benar? Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, dan saya siap untuk berdiskusi ilmiah, dialog ilmiah, pakai kitab tadi ya, kitab-kitab syarah hadis, contoh syarah hadis Sahih Bukhari, Fathul Bari, Umdatul Qari, kemudian juga syarah Sahih Muslim, ada juga Ad-Dibaj, kemudian juga kitab-kitab yang lainnya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan yang lainnya. Kita buka-bukaan kitabnya. Kitab tafsir kita buka, ayat Al-Quran tadi tafsirnya dari kitab-kitab tafsir, Ruhul Ma'ani dan semacamnya, kita buka. Kalau mereka mampu mempelajari dan membacanya. Jadi gak usah takut, kebenaran harus disampaikan. Sudah saatnya bangsa Indonesia benar-benar merdeka, benar-benar merdeka. Jangan mau lagi diperbudak di negeri sendiri. Betul? Siapa kita? NKRI. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. NKRI. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tanqidana wa uridana wa ahlana wa adiyafana wa ashabana wa azwajana wa zawjatina wa man salana bi du'ain khair wa jami'a jama'atina wa jami'a ahli qaryatina hadhihi وجميع أهل بلدنا إندونيسيا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير والإسعاد والبركة والتقوى والتوبة والخير وأهل العبادة والذكر والصلاة على النبي والصلاة في الجماعة وطلب العلم وأهل السلام وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال ومن أهل الضير والجهل ومن أهل الفرقة الوهابية والشيعة والمعتزلة والخوارج والرافضة إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام والإحسان وثبتنا بالتقوى والاستقامة وثبتنا بالأخلاق الكريمة والإخلاص وثبتنا بأهل السنة والجماعة على منهج النهضة العلماء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم سلم إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في إندونيسيا وفي فلسطين وفي سائر البلاد المسلمين وفي بلاد المؤمنين عامة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا وانصرهم نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا واخذل أعداءنا وأعداءهم خذلانا كبيرا فدمرناهم تدميرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب mohon maaf lahir dan batin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh keindahan bumi